Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Prayogi dengan NIM 20122039 dari kelas P5L dengan dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer Pak Ayatullah Humaini MPD. Di sini saya akan membahas tentang sunat perempuan yang mana untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Kontemporer. Yang pertama, pengertian dari sunat perempuan atau yang dalam bahasa Arab disebut khitan alinat adalah proses pemotongan atau penghilangan sebagian kecil jaringan di sekitar alat kelamin perempuan, biasanya kulit penutupnya. Adapun menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji pian. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Tentang hukum khitan, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Mahmud Jaltut, tidak terdapat nas yang dapat dijadikan pegangan hukum, maka hukumnya harus diusahakan dengan ijtihad. Di masyarakat, istilah khitan wanita kurang populer dibandingkan khitan laki-laki, karena bentuk khitan yang pertama ini biasanya bersifat tertutup dan tidak terdapat resepsi, seperti yang biasanya dilakukan pada khitan laki-laki. Dilihat dari sejarahnya, khitan laki-laki itu jelas bahwa laki-laki yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Terkait dengan usia, biasanya terdapat perbedaan umur khitan wanita dan laki-laki. Untuk wanita biasanya dilakukan ketika anak itu masih bayi, sedangkan untuk laki-laki biasanya pada usia sekolah dasar sekitar umur 6-12 tahun. Tapi di daerah tertentu terdapat kebiasaan khitan dilakukan ketika anak itu masih bayi. Berikut ada beberapa pandangan dari beberapa mazhab ulama dalam Islam serta perspektif dari ulama kontemporer. Pertama, mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia menganggap bahwa sunat perempuan adalah wajib, meskipun kewajiban ini lebih rendah daripada kewajiban sunat bagi laki-laki. Beberapa dalil hadis yang sering digunakan di antara lain yang menyebutkan khitan itu sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun beberapa hadis tersebut dinilai dhaif atau lemah oleh sebagai bagian ulama. Berikutnya yang kedua, mazhab Hanafi dan Maliki. Ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki cenderung menganggap bahwa sunat perempuan hanya sunnah atau mustahab jika tidak diwajibkan. Mereka menilai bahwa tidak ada kewajiban khusus dalam syariat Islam yang mewajibkan sunat bagi perempuan itu. Menurut pandangan ini, praktik sunat perempuan lebih kepada tradisi yang diterima di beberapa masyarakat muslim. Berikutnya mazhab Hambali. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali menganggap sunat perempuan sebagai tindakan yang makruh atau terhormat, yaitu suatu yang dipandang baik untuk dilakukan namun tidak wajib. Pendekatan ini menekankan bahwa praktik tersebut memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sunat laki-laki dan tidak menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan muslim. Adapun pandang ulama fikih kontemporer, yaitu seperti Yusuf Al-Qaradawi, Abdul Hamid, Abu Sulaiman, dan beberapa cendekiawan lainnya, berpendapat bahwa sunat perempuan bukanlah suatu kewajiban bagi umat Islam. Mereka menekankan bahwa tidak ada dalil yang kuat untuk mewajibkan atau menyarankan praktik tersebut, terutama jika melihat dampaknya terhadap kesehatan. Mereka juga berpendapat bahwa praktik sunat perempuan lebih disebabkan oleh tradisi budaya yang dikembangkan oleh masyarakat tertentu, bukan sebagai tuntutan agama. Dalam konteks fikih kontemporer, pandangan mengenai sunat perempuan semakin bergeser dari kewajiban menuju kebolehan atau bahkan penghindaran. Mengingat adanya bukti medis mengenai dampak negatif dari sunat perempuan, banyak ulama kontemporer yang menyarankan untuk tidak melaksanakan sunat
perempuan demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan perempuan tersebut. Berikutnya ada dampak dari sunat perempuan bagi kesehatan, yaitu praktik sunat perempuan dapat membawa sejumlah dampak yang cukup serius bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan penelitian medis, ada beberapa dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat praktik sunat bagi perempuan. Yang pertama yaitu risiko infeksi dan komplikasi. Sunat perempuan yang dilakukan dengan peralatan yang tidak steril atau oleh tenaga yang tidak profesional dapat menyebabkan infeksi serius pada alat kelamin perempuan. Infeksi ini dapat menyebar dan berakibat pada masalah kesehatan yang lebih serius, seperti tetanus atau sepsis. Yang kedua, gangguan fungsi seksual dan reproduksi. Memotong klitoris atau jaringan di sekitar dapat menyebabkan hilangnya sensitivitas pada organ intim perempuan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hidup dan fungsi seksual. Berikutnya, dampak psikologis. Proses sunat perempuan terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan dan di usia yang sangat muda dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Beberapa perempuan yang disunat melaporkan perasaan takut, malu, dan stres setelah menjalani prosedur ini. Berikutnya yang keempat, ada dampak sosial dan kehidupan pernikahan. Dalam beberapa budaya, perempuan tidak disunat dapat mengalami diskriminasi sosial yang pada gilirnya mempengaruhi kehidupan pernikahan dan hubungan sosial mereka.